Kementerian Pekerjaan Umum kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada kabar meninggalnya seorang aparatur sipil negara, ASN, di lingkungan Kementerian PU yang kemudian memunculkan isu bahwa izin cuti sakitnya disebut tidak disetujui. Narasi tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu gelombang simpati sekaligus kemarahan dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang pegawai yang sedang sakit harus tetap bekerja apabila benar izin cutinya tidak diberikan? Namun Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, membantah narasi tersebut. Dodi menegaskan bahwa informasi yang beredar adalah hoaks dan meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini kementeriannya beberapa kali menemukan pengajuan izin cuti sakit yang menggunakan dokumen atau alasan yang tidak benar, sehingga proses verifikasi dilakukan secara lebih ketat. Sebenarnya sih saya baru tahu kalau itu ramai dari staf di kantor. Yang pertama yang mungkin saya harus tanggapi adalah ada yang meninggal karena izin cutinya nggak saya ukirkan. Itu super hoax tuh. Saya sudah cek dengan Biro Kepegawaian, nggak ada yang begitu. Semua yang sakit aja sudah sakit. Proses perizinan cuti itu belakangan. Memang betul, sejak kira-kira akhir-akhir April itu perizinan cuti yang selama ini saya delegasikan kepada Sekjen, saya tarik kembali. Karena banyak temuan bahwa teman-teman mengajukan izin cuti menggunakan dokumen-dokumen palsu. Nah ini masih harus saya benahi. Nah sekarang kan sekjennya kan sudah diganti oleh Pak Presiden. Nah ini sekarang sekjen yang baru sedang menata ulang. Nah, kasih waktu lah mungkin seminggu 2 minggu ini saya akan kembali lagi kepada Pak Sekjen. Karena kan bagaimanapun juga urusan kepegawaian itu ada di Pak Sekjen. Jadi nanti biar beliau akan urus selanjutnya. Saya tarik kewenangan itu dari Sekjen hanya untuk memberi efek kejut aja kepada teman-teman semua di PU. Jangan biasakanlah hanya masalah cuti saja, hanya masalah izin cuti saja harus menggunakan dokumen palsu. Yang kemarin mengatakan sakit, meninggal, nggak ada izin saya itu totally hoax. Pernyataan itulah yang kemudian memicu perdebatan baru. Di satu sisi, publik memahami bahwa penyalahgunaan cuti memang bisa saja terjadi dan instansi pemerintah tentu memiliki kewajiban melakukan verifikasi. Namun di sisi lain, banyak yang mempertanyakan apakah mekanisme tersebut sudah dijalankan secara tepat dan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan, terutama ketika menyangkut kondisi kesehatan pegawai. Kalau dipikir-pikir, persoalannya bukan lagi sekadar soal cuti. Yang dipertanyakan masyarakat adalah soal kepercayaan. Sebab ini bukan kali pertama Menteri PU menjadi sasaran kritik publik. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai kebijakan maupun sikap Dodi Hanggodo beberapa kali memicu perdebatan di ruang publik. Akibatnya, setiap muncul isu baru, respons masyarakat pun cenderung langsung dipenuhi rasa curiga. Ibarat pepatah, sekali terkena hujan, setiap awan hitam langsung dikira bakal badai. Di media sosial, komentar pun bermunculan. Ada yang meminta pemerintah membuka seluruh kronologi secara transparan agar tidak muncul berbagai spekulasi. Ada pula yang berharap evaluasi terhadap sistem pengajuan cuti dilakukan, sehingga pegawai yang benar-benar sakit tidak mengalami kesulitan memperoleh haknya. Sementara itu, pihak Kementerian PU tetap menegaskan bahwa kabar mengenai ASN yang meninggal akibat izin cuti sakit ditolak tidak sesuai dengan fakta. Karena itu, publik kini menunggu penjelasan yang lengkap dan berbasis data agar polemik ini tidak terus berkembang menjadi berbagai asumsi. Yang menarik, setiap kali muncul kontroversi di Kementerian PU, perhatian masyarakat bukan hanya tertuju pada substansi persoalannya, tetapi juga pada gaya komunikasi pimpinan kementerian. Banyak yang menilai bahwa di tengah situasi sensitif, keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Kini pertanyaannya sederhana, tetapi cukup besar dampaknya. Apakah polemik seperti ini akan berhenti setelah klarifikasi disampaikan? Ataukah justru menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan dan setiap pernyataan pejabat publik akan selalu dipuji oleh masyarakat yang semakin kritis? Pada akhirnya, publik tentu berharap dua hal dapat berjalan bersamaan. Penegakan disiplin terhadap penyalahgunaan aturan bila memang terjadi, sekaligus perlindungan terhadap pegawai yang benar-benar membutuhkan haknya.
berharap kepercayaan masyarakat tidak dibangun hanya melalui bantahan, tetapi juga melalui transparansi, empati, dan konsistensi dalam setiap kebijakan.